lewatlah kena kakinya, jatuhlah kijang itu. Diambilnya pisau, udah didekati, tengok matanya, kok matanya sama dengan mata Laila, nggak jadi disembelih, dilepas lagi. Makanya Majnun, gila dia ya, hanya gara-gara matanya sama dengan nama pacarnya, tak jadi disembelih. Pergi kamu, katanya, karena matamu sama dengan mata kekasihku. Itu orang-orang cinta kan seperti itu. Lah, orang yang cinta dengan Nabi SAW harusnya seperti itu, menyebut-nyebut namanya. Karena Nabi SAW sendiri mengatakan bahwa seseorang itu tidak dikatakan beriman. La yu'minu ahadukum, kata Rasul, hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain. Bahwa aku harus lebih kalian cintai dibandingkan anak kalian, dibandingkan orang tua kalian, bahkan dibandingkan seluruh manusia yang Anda cintai. Rasul harus lebih dicintai. Kalau antum lebih banyak menyebut nama istri, harusnya nama Rasul lebih banyak disebut, gitu maksud. Karena Rasul harus lebih dicintai dibandingkan pasangan kita. Ini yang keempat. Yang kelima, annaha sababun linaili syafaatihi, bahwa memperbanyak salawat itu sebab seseorang akan mendapatkan syafaat Nabi SAW. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, "Shalla alaihi ashran, man shalla alaihi ashran idza asbah wa ashran idza amsa faza bi syafaatihi." Dari hadis Ruwaifi radhiyallahu anhu, barang siapa yang bersalawat kepada Rasul 10 kali di pagi hari, 10 kali di petang hari, maka dia sudah berhak mendapatkan syafaat Nabi. Dalam hadis yang lain, man qala Allahumma salli ala Muhammadin wa anzilhul maq'adal muqarrab indaka yaumal qiyamah wajabat lahu syafaati. Barang siapa yang mengucapkan, ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad dan tempatkanlah dia di tempat yang terdekat di sisimu pada hari kiamat, apa kata Rasul? Wajabat lahu syafaati, maka dia wajib mendapatkan syafaat dariku. Dan ingat, di akhirat itu yang dibutuhkan untuk menyelamatkan kita cuma 2. Pertama, syafaat. Yang kedua, rahmat. Ketika syafaat sudah tidak ada lagi, maka yang tersisa adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada orang-orang yang tidak mendapatkan syafaat karena sudah habis syafaatnya. Dia tidak mendapatkan syafaat sementara dia masih dalam neraka. Akhirnya Allah selamatkan dia dari neraka bukan karena syafaat, tapi karena arhamur rahimin, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syafaat itu sangat penting sekali di akhirat. Lah, salah satu mendapatkan syafaat adalah orang yang memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kelima. Yang keenam, anna aulan nas bihi, orang yang paling berhak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan aqrabuhum minhu yaumal qiyamah, yang paling dekat kedudukannya pada hari kiamat, aktsaruhum salatan alaihi, orang yang paling banyak mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini berdasarkan hadis aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Manusia yang paling berhak dan dekat denganku pada hari kiamat adalah orang-orang yang memperbanyak salawat di dunia. Ikhwatu fiddin, muliakan Allah Azza wa Jalla. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, sahabat itu ingin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan ingin menyentuh, bahkan mengambil sebagian dari jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti rambutnya disimpan dijadikan tabaruk berkah. Kadang-kadang Rasul meludah, ditangkap ludahnya, dioles-oles ke badannya. Apabila Rasul berwudu, bekas wudunya itu sampai perang untuk diambil sisa-sisanya. Bahkan
Ada seorang sahabat ketika Nabi SAW sedang sakit, kemudian dia minta qisas dan minta dibuka pakaian Rasul, dia pun membukanya, kemudian tidak jadi qisas, hanya ingin menempelkan kulit dia dengan kulit Nabi saja, karena keinginan kedekatan para sahabat dengan Nabi, gitu maksudnya. Lah, kita ini tidak hidup di zaman Nabi, tapi apakah mustahil kita ini bisa dekat dengan Nabi? Tidak, bahkan ini sesuatu yang mungkin. Kapan itu? Ya kelak pada hari kiamat. Kapan lagi? Di dunia nggak mungkin kita ketemu dengan Nabi. Satu-satunya tempat berjumpa kita dengan Nabi adalah kelak pada hari kiamat. Lah, supaya kita lebih dekat dengan Nabi SAW, dalam hadis ini, aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum salatan. Orang yang paling dekat dengan Nabi adalah orang yang paling banyak salawatnya kepada Nabi SAW. Ini yang nomor 5. Nomor 6, inna salatal abdi wa salamahu tu'radu ala nabihi fi qabrihi. Sesungguhnya salawatnya seorang hamba dan ucapan selamat itu akan ditampakkan kepada Nabi dalam kuburannya. Jadi kalau saya mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad, maka ada malaikat yang membawa salawat saya, kemudian dibawa ke kuburan Nabi. Kemudian malaikat ini menyampaikan, ya Rasulullah, Abu Humairah bersalawat kepadamu. Maka Nabi SAW akan membalas 10 kali lipat salawat saya. Dan sekali lagi saya katakan, solawat itu artinya ad-du'a bil barakah, mendoakan keberkahan. Jadi kalau kita mendoakan keberkahan kepada Rasul 1 kali, maka Rasul akan mendoakan keberkahan kepada kita 10 kali. Coba bayangkan, antum didoakan Nabi loh, Nabi yang mendoakan kita. Makanya ada anak kecil Rabi'ah al-Aslami radhiyallahu anhu, belum balik di zaman Nabi. Rabi'ah al-Aslami ini, dia suka membantu Nabi. Dia kalau malam, sepertiga malam, dia siapkan air. Belum balik anak ini, tapi rajin kemudian menyiapkan apapun yang dikehendaki Nabi SAW di malam hari. Akhirnya Rasul pun iba dengan anak ini. Kemudian satu hari dipanggilnya dan mengatakan, ya Rabi'ah, mintalah sesuatu, aku akan beri. Ya kalau anak-anak di zaman sekarang ya pasti minta handphone lah sama Nabi. Itu ya kan, minta apa lagi, minta mainan kan. Tapi anak-anak di zaman itu bukan itu yang diminta. Anak ini belum balik, masih kecil, tiba-tiba mengatakan, jadikan aku temanmu di sorga, katanya. Inni uridu murafaqata fil jannah, jadikan aku temanmu di sorga. Lah anak kecil lo ngomong begitu lo, belum balik ini, ingin menjadi teman Nabi SAW di sorga. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kalau begitu bantu aku supaya keinginanmu tercapai. Dengan cara apa? Perbanyaklah kau sujud. Perbanyaklah kau sujud, maksudnya perbanyak solat supaya cita-citamu tercapai satu sorga denganku, gitu maksudnya. Ini anak belum balik kan, luar biasa tuh permintaannya. Maksudnya di sini dengan hadis Rabi'ah al-Aslami ini, bahwa kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan, maka salah satunya adalah meminta doa Nabi SAW. Lah caranya gimana? Nabi sudah nggak ada. Kalau kita datang ke kuburannya juga mustahil. Mau ngomong apa di kuburannya? Maka yang memungkinkan adalah salah satunya cukup antum di rumah, di masjid, di jalan, bagi ibu-ibu mungkin di dapur, terserah di mana saja, cukup mengucapkan salawat Allahumma salli ala Muhammad. Salawat kita dibawa malaikat sampai ke kuburan Nabi, disampaikan. Habis itu Nabi SAW mendoakan kita 10 kali lipat dari salawat kita. Kita mendoakan kebaikan kepada Rasul 1 kali, Rasul mendoakan keberkahan 10 kali. Coba bayangkan, luar biasa ya, ya. Itulah keajaiban salawat. Ya. Taib asyrul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian nomor 7, annaha sababun fi istijabatid du'ai, bahwa salawat itu sebab seseorang bisa memungkinkan untuk cepat dikabulkan setiap permintaannya.
Dari Fadalah ibn Ubaid radhiyallahu an, dia mengatakan Nabi SAW satu hari mendengar ada seseorang dalam solatnya dia tidak bersolawat kepada Nabi SAW. Jadi ada orang solat kemudian berdoa, Nabi dengar, tapi dalam doanya tidak menyertakan solawat. Jadi sami'an Nabi SAW rajulan yad'u fi salatihi falam yusalli ala Nabi. Apa kata Nabi SAW? Ajila hada, tergesa-gesa orang yang berdoa. Thumma da'ahu faqala lahu, kemudian Rasul memanggil laki-laki itu dan mengatakan kepadanya, idza shalla ahadukum falyabda bitahmidillahi wathana alaihi thumma liyusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam thumma la yad'u ba'du bima sya'a, kata Rasul. Sini, kalau engkau berdoa, satu, mulailah dengan pujian kepada Allah. Dua, bersalawatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berdoalah sesukamu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana kaifiah doa. Tentu yang dimaksud doa di sini doa masalah. Karena doa itu kan ada dua. Ada doa ibadah, ada doa masalah. Kalau doa ibadah itu ya doa rutinitas antum. Doa mau tidur itu yang dibaca. Besok itu lagi yang dibaca. Doa pada tidur itu juga yang dibaca. Itu yang dibaca. Itu juga yang dibaca. Itu namanya doa ibadah. Doa yang dibaca secara rutinitas itu disebut doa ibadah. Dan setiap ibadah itu ada dua ibadah. Ketika antum sholat, ketika antum baca Quran, ketika antum puasa, di balik ibadah itu ada dua ibadah. Karena tujuan antum sholat supaya berdoa, sholatnya diterima kan itu. Sholatnya berpahala. Tetapi yang dimaksud di sini adalah doaul masalah. Doa ketika antum ada masalah. Ketika usaha antum gulung tikar, ada masalah keluarga, ada masalah dengan anak, ada masalah dengan orang tua, ada masalah di kantor, macam-macam. Itu namanya doa masalah. Lah itulah doa masalah. Kalau antum meminta ingin masalah-masalah antum dihilangkan saat berdoa itu, jangan tinggalkan dua perkara: pujian kepada Allah, salawat kepada Rasulullah, baru meminta penyelesaian. Itu maksudnya, ya. Ini yang nomor 7. Nomor 8, annaha min alamati tauqirihi sallallahu alaihi wasallam wa min dalailil iman. Jadi memperbanyak salawat itu tanda kita ini menghormati Nabi, memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu dalil dari keimanan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan surah Al-Fat ayat 9, litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Hendaklah kalian beriman dengan Allah, dengan Rasulnya, memuliakan, menghormati, dan bertasbihlah di waktu pagi dan waktu petang. Kemudian yang nomor 10, annaha sababun li tayyibil majalis atau li tibil majalis wa alla ta'uda hasratan ala ahliha yaumal qiyamah. Dan salawat kepada Nabi itu untuk memperbaiki majlis, bahkan supaya majlis itu tidak menjadi kerugian kelak pada hari kiamat. Jadi kalau antum ngobrol, sebelum ngobrol entah ngobrol berdua atau bertiga di warung kopi gitu, atau antum mungkin ngobrol dengan tetangga di teras atau di manalah, maka jangan lupa selipkan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad, baru ngobrol, ya. Karena begini, Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, Nabi SAW mengatakan, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala, ayyuma qaumin fa atalul julus thumma tafarraqu qabla an yadhkurullaha aw yusallu ala nabiyhi kanat alaihi tiratan minallahi azza wa jalla in syaa adzabahum wa in syaa ghafara lahum. Tidaklah sekelompok orang duduk-duduk di satu majelis,
kemudian mereka bangkit dari majlis tersebut, tidak berzikir kepada Allah, tidak membaca salawat kepada Nabi SAW, melainkan majlis itu adalah majlis yang cacat dan kerugian pada hari kiamat. Kalau Allah mau, Allah akan azab gara-gara majlis itu, dan kalau Allah mau, Allah ampuni gara-gara majlis itu. Bayangkan, ya, orang kalau bermajlis, duduk bertiga, berempat atau rame-rame, kemudian antum baca salawat, maka pahalanya luar biasa. Majlis itu jadi berkah. Majlis yang tidak berkah jadi berkah. Itu kan kebaikan luar biasa. Kemudian yang nomor 11, annaha sababun lisabati ala sirat. Memperbanyak salawat adalah sebab seseorang itu akan mampu menyeberangi titian siratal mustaqim. Dalam hadis yang panjang, kata Nabi SAW, wa ra'aitu rajulan min ummati yazhafu ala sirat yahbu ahyanan wa yata'allak ahyanan faja'athu salatuhu alayya fa'aqamathu ala qadamaihi wa anqadathu. Kata Nabi SAW, aku melihat orang yang sedang melewati titian itu. Terkadang dia jatuh, terkadang terbangun, jatuh lagi, terbangun lagi. Tiba-tiba datang solawatnya. Ketika di dunia banyak-banyak bersolawat, nanti solawat itu akan datang pada hari kiamat dan akan berdirikan kita. Ketika jatuh, dia yang akan memapah kita dan akan menyelamatkan kita dari titian siratal mustaqim. Fa'anqadathu, salawat itu akan menyelamatkan kita dan akan melalukan kita dari titian siratal mustaqim. Subhanallah, luar biasa. Ingat, 3 tempat orang itu tidak akan bicara pada hari kiamat. Kenapa? Karena orang itu sibuk masing-masing, tidak mungkin ingat orang lain. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika Nabi SAW berada di pangkuan pahanya, kemudian tertidur, Aisyah menatap wajah Nabi. Ketika ditatapnya, tiba-tiba Aisyah menangis. Tetesan air matanya menetes persis di pipi Nabi. Sontak Nabi bangun, duduk, ditatapnya Aisyah. Kemudian mengatakan, ya Aisyah, lima tabki wa lima dumu. Kenapa kau menangis dan apa itu air mata yang kau lelehkan dari pipimu? Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah, tadzakkartu yaumal qiyamah. Rasul, ketika aku melihat wajahmu, aku teringat hari kiamat. Hal tadhkuru bi ahlika yaumal qiyamah. Masih ingatkah engkau wahai Rasul kelak pada hari kiamat dengan istrimu, dengan keluargamu? Atau kau sudah lupa dengan kami semuanya? Maka Nabi SAW mengatakan, amma fi thalathati mawatin fala yadhkuru ahadun ahada. Adapun di 3 tempat orang tidak mungkin ingat siapapun. Kemudian Nabi SAW mengatakan, 1 di tempat penyeberangan titian siratal mustaqim, orang tidak akan ingat siapapun. Yang diingatnya bagaimana caranya dia bisa nyeberang dari situ. Yang kedua, inda tatayur suhuf, ketika lembaran diterbangkan, orang tidak akan ingat siapapun sampai dia mampu mengambil catatannya dengan tangan kanannya dan tidak dengan tangan kirinya. Kemudian yang ketiga, indal mawazin, saat di tempat penimbangan amal, orang tidak akan ingat siapapun sampai betul-betul kebaikannya lebih berat dibandingkan keburukannya. Artinya bahwa ketika seseorang tidak ingat apapun saat menyeberang titian siratal mustaqim, berarti kondisi menyeberang itu sangat menakutkan karena fokus dia, nggak ingat siapapun. Makanya Nabi SAW ketika menyeberang titian itu, beliau berdiri di ujung titian. Setiap ada umatnya yang lewat, dia mengatakan, Rabbi salim salim, ya Rabb, selamatkan dia, selamatkan dia. Karena hari itu tidak ada yang bicara kecuali Nabi. Nah, salah satu yang bisa menetapkan perjalanan kita di titian itu adalah dengan memperbanyak salawat kepada Nabi SAW. Kemudian yang nomor 12, annallaha yukhrijul musalli ala nabihi minadh dhulumati ilan nur. Bahwa dengan memperbanyak salawat kepada Nabi sama dengan Anda dikeluarkan dari kegelapan menuju cahaya. Dan itu berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, huwallazi yusalli alaikum wa malaikatahu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur.
Dialah yang bersalawat kepada kalian dan para malaikatnya untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Maksudnya dari kesesatan kepada petunjuk, ya, dari tidak tahu menahu, kejahilan kepada ilmu. Jadi memperbanyak salawat itu mencerdaskan. Kemudian juga yang nomor 13, annaha sababun li ibqa'i dzikril hasanil abdi. Dengan bersalawat itu menyebabkan tetapnya penyebutan kebaikan kepada seorang hamba. Dan tadi saya sudah sebutkan, orang yang banyak bersalawat, Allah akan sebutkan kita di hadapan para malaikatnya dengan kebaikan. Dan itu kebanggaan bagi kita. Allah memuji kita loh di hadapan para malaikat, ya. Kemudian yang nomor 14, annaha sababun lidawami mahabbatihi wa ziyadatiha, bahwa salawat itu untuk mendawamkan kecintaan kita kepada Rasul dan juga menambah kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk juga sebab seseorang itu tidak dianggap bakhil. Mungkin dalam benak kita ketika bicara soal bakhil, pasti konotasinya orang itu kalau kita mau pinjam uang tak kasih, bakhil dia. Pinjam modal tak kasih, bakhil itu. Itu kaya tapi tak pernah kasih-kasih orang. Itu mungkin konotasi kalau kita bicara soal bakhil. Tetapi sebenarnya di sana ada orang yang dikatakan sangat bakhil, lebih bakhil daripada orang enggak pernah bantu orang. Apa itu? Ketika disebutkan nama Nabi, antum tidak bersalawat. Maka kata Rasul itu abkhaluna, sebakhil-bakhilnya manusia. Apabila nama Rasul disebut, antum diam saja. Antum sebakhil-bakhilnya orang bakhil. Ya, orang yang tidak pernah bantu orang padahal dia mampu itu dikatakan bakhil. Tapi ini bukan sebakhil-bakhilnya orang bakhil, tapi sebakhil-bakhilnya orang bakhil ketika antum tidak mau menyebut nama Nabi atau mendengar nama Nabi tapi tidak mau menjawab salawatnya. Na'udzubillah. Ya, sudah asal. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, di siang hari ini kembali kita bisa duduk bertalabul ilmi di Masjid Nidaul Ilmi. Dan pembahasan di siang hari ini kita akan membahas tentang keajaiban 1 jam sebelum waktu subuh. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu Allah subhanahu wa ta'ala telah memilihkan kepada kita waktu-waktu yang sangat istimewa. Salah satu waktu yang sangat istimewa bagi seorang mukmin adalah waktu sahar, atau kita katakan waktu sebelum sholat fajar. Kenapa kemudian waktu ini sangat istimewa? Pertama, di waktu ini Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Allah Lut alaihi salatu wassalam. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, illa ala lutin najjaynahum bisahar, kecuali Lut dan juga putri-putrinya
kami selamatkan mereka di waktu sahar. Sahar itu artinya waktu sebelum datang waktu fajar. Kemudian yang kedua, waktu ini adalah waktu di mana Allah Subhanahu wa taala turun dari langit menuju langit dunia. Jadi Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menebarkan keberkahannya. Sebagaimana hadis yang sangat ma'ruf di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya fi kulli thuluthil lailil akhir wa dzalika kulla lailatin. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, dan itu di sepertiga malam akhir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setiap malam ketika turun ke langit dunia pada sepertiga malam akhir itu, Allah katakan kepada hamba-hambanya, man yad'uni fa astajibah. Siapa yang berdoa kepadaku, kukabulkan doanya. Wa man yas'aluni fa'utih. Siapa yang meminta sesuatu kepadaku, kata Allah, aku berikan permintaannya. Wa man yastaghfiruni, dan siapapun yang meminta ampun kepadaku, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosanya. Artinya waktu sahar itu waktu Allah turun menemui hamba-hambanya. Kemudian yang ketiga, para nabi dan rasul mereka sangat memperhatikan waktu sahar ini, waktu sebelum subuh ini, dan mereka gunakan untuk berdoa, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diriwayatkan bahwa Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam, apabila dia hendak mengucapkan istighfar, memintakan ampun untuk anak-anaknya, qama fi waqtis sahari yunaji rabbahu wa yad'u auladahu. Maka dia akan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sahar, sebelum subuh, dan akan berdoa kebaikan untuk anak-anaknya. Wa yu'amminuna du'aahu, dan mereka anak-anaknya ikut mengaminkan doanya Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Ya, Nabi Yaqub kalau datang di sepertiga malam akhir sebelum fajar, dia bangunkan anak-anaknya, kemudian dikumpulkan anak-anaknya, maka dia pun kemudian istighfar, memintakan ampun akan dosa-dosanya, berdoa kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan anak-anaknya mengaminkannya. Dan itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, qala saufa astaghfiru lakum rabbi. Maka Yaqub mengatakan, aku akan memintakan kepada kalian ampun kepada Rabbku. Sebagian ahli tafsir mengatakan maksudnya Yaqub berdoa untuk mereka anak-anaknya di waktu sahar, waktu sebelum subuh. Dan yang keempat, yang terakhir tentunya, waktu sebelum subuh itu adalah waktu yang sangat berharga bagi orang-orang yang bertakwa, karena waktu itu adalah waktu ikhlas. Kalau orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an ataupun salat atau ibadah-ibadah yang lain di waktu itu, maka akan lebih dekat keikhlasannya kepada Allah dibandingkan dilakukan di luar waktu selain waktu itu. Tentu hikmahnya, kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala pilihkan
Bagi orang-orang yang beriman yang tahu tentang keistimewaan 1 jam sebelum subuh itu, apa hikmahnya Allah pilihkan waktu itu? Pertama, karena orang yang melakukan ibadah di waktu itu as'ab, sangat sulit sekali. Jadi orang yang melakukan ibadah 1 jam sebelum subuh itu sesuatu yang sangat sulit. Karena waktu itu adalah waktu di mana manusia sedang beristirahat. Di waktu manusia sedang terlelap-lelapnya tidur, enak-enaknya tidur, mimpi-mimpinya tidur, tiba-tiba kemudian dia sengaja membangunkan dirinya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala di waktu yang sangat mulia itu. Kemudian yang kedua, hikmahnya karena ibadah di waktu itu, tadi saya sudah katakan, aktsaru safaan min ghairihi, lebih banyak ikhlasnya dibandingkan yang lainnya. Dan secara kaedah kata para ulama, orang yang beribadah di waktu manusia sedang lalai, maka nilai ibadahnya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, sebuah ibadah yang dilakukan oleh kita di waktu manusia sedang lalai, maka ibadah itu bernilai tinggi di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sama kalau kita cerita tentang sholat duha. Kenapa sholat duha itu ibadah yang mantap, ibadah yang luar biasa, sampai dikatakan ibadahnya orang-orang yang bertobat, sholatul awabin. Karena memang di waktu duha itu manusia sedang sibuk-sibuknya mengejar dunia. Tiba-tiba dia keluar dari kesibukan manusia kemudian menghadap Allah Subhanahu. Sama juga orang yang beribadah di waktu sebelum subuh. Manusia sedang lalai, terlelap tidur tuh, tiba-tiba kita bangun hanya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka bernilai pahala besar. Karena ibadah di waktu-waktu manusia sedang lalai. Itulah kemudian kenapa Allah Subhanahu wa taala pilihkan waktu bagi seorang mukmin untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Adapun keajaibannya, keajaiban 1 jam sebelum subuh ini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, saya yakin saya, ibu-ibu atau siapapun yang hidup di dunia ini pasti pernah mengalami atau sedang mengalami ujian dan cobaan. Entah ujian kesehatan, entah ujian dari keluarga, pasangan, anak-anak atau orang tua, entah ujian ekonomi, entah ujian dari tetangga ataupun manusia yang lainnya, atau ujian dalam berdakwah, atau ujian dalam mengarungi rumah tangga, atau ujian mungkin karena faktor ekonomi, hutang banyak di mana-mana. Saya kira semua manusia mengalami perkara-perkara ini. Tapi yakin bahwa 1 jam sebelum subuh bisa menyelesaikan semua penderitaan yang kita alami ini. Karena 1 jam sebelum subuh itu ada keajaiban yang luar biasa. Kalau kita yakin, dan harus yakin. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah maka siapapun yang merutinkan ibadah-ibadah yang akan saya sebutkan ini, kalau ibu merutinkan ibadah-ibadah yang saya akan sebut 1 jam saja sebelum subuh ini, maka kesulitan apapun yang kita hadapi di dunia ini, insya Allah, yakin kita, Allah akan mengurai sedikit demi sedikit, dan akhirnya Allah akan ganti kesulitan itu dengan kemudahan, penderitaan dengan kebahagiaan, kesulitan dengan kemudahan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa demikian? Kok bisa 1 jam sebelum subuh itu bisa menguraikan setiap permasalahan kita? Apa rahasianya? Bu, Allah Subhanahu wa taala itu Maha tahu. Dia tahu kesulitan kita,
kesulitan saya, kesulitan ibu, kesulitan siapapun yang hidup di dunia itu Allah Maha tahu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka Allah Subhanahu wa taala berikan waktu itu untuk bermunajat, di mana Allah Subhanahu wa taala akan datang pada sepertiga malam akhir, turun ke langit dunia, kemudian menawarkan kekuasaannya, keperkasaannya, kekayaannya, ampunannya dan rahmatnya kepada kita semuanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada hamba-hambanya, "Man yad'uni fa astajibala." Siapa yang berdoa kepadaku, siapa yang berdoa kepadaku pasti kukabulkan. Kalau seandainya kita ini bermasalah, boleh jadi mungkin punya hutang banyak, Allah tahu. Bukan Allah tidak tahu kita tak punya hutang atau kita punya hutang, Allah tahu. Minta di jam-jam segitu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dicarikan solusinya supaya hutang-hutangnya cepat dilunasi. Minta kepada Allah Azza wa Jalla. Allah itu zat maha kaya. Kalau kita minta kepada manusia belum tentu dikasih, tetapi kalau minta zat kepada zat yang maha kaya dipastikan dikasih. Tapi ibu sabar saja dan terus berusaha. Kalau seandainya di antara kita itu ada yang sakit, Allah tahu kita sedang sakit. Tidak mungkin Allah tidak tahu kita sedang sakit. Angkat tangan tinggi-tinggi pada jam-jam segitu itu, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar penyakit kita itu diobati. Minta kepada Allah, ya Allah sembuhkan penyakitku ya Allah. Minta kepada Allah Azza wa Jalla. Itu waktu yang sangat berkah di sepertiga malam akhir itu. Atau boleh juga mungkin ibu-ibu punya anak-anak yang susah dididik, nakal, melawan, durhaka dan begitu seterusnya. Ibu ingin melembutkan hati anak kita, maka ibu tinggal angkat saja tangan ke langit pada sepertiga malam akhir, minta kepada Allah agar Allah melembutkan anak kita. Allah tahu anak kita itu nakal, Allah tahu anak kita ini durhaka, Allah tahu anak kita ini mungkin susah untuk diperintah. Dah mungkin Allah tidak tahu, Allah tahu. Lah Allah yang maha tahu itu, Allah menyediakan waktu berdoa kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan anak saya ini sadar, dapat hidayah, bisa menjadi anak yang soleh dan berbakti kepada orang tuanya. Minta pada waktu itu. Atau boleh jadi mungkin di antara ibu-ibu mungkin ada yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan manusia. Mungkin ibu tidak tenang, sakit hati, ataupun ibu kemudian merasa dibuli, difitnah, digibah, dibicarakan sampai sakitnya luar biasa. Allah tahu ibu sedang disakiti, dan Allah tahu siapa yang menyakiti ibu. Tinggal angkat ke langit, minta agar Allah berikan hidayah kepada orang-orang yang menyakiti ibu itu, dan Allah berikan kesabaran kepada ibu supaya itu menjadi pahala bagi ibu. Kan begitu harusnya. Coba bayangkan, kesulitan apapun yang kita hadapi di dunia ini, itu bisa diselesaikan dengan 1 jam sebelum subuh. Minta kepada Allah Azza wa Jalla, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ketuk pintu langit. Coba kalau setiap malam seperti itu, setiap ada masalah kita menghadap Allah, setiap ada kesulitan kita menghadap Allah, setiap ada kesusahan kita menghadap Allah, setiap ada musibah kita menghadap Allah, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan solusinya. Mustahil. Maka waktu-waktu yang sangat indah ini jangan pernah terlewatkan. Lalu ibadah apa saja? Ada 4 ibadah yang sangat sederhana. Kalau ibu bisa lakukan 4 ibadah ini secara rutin setiap malam, berbahagialah. Yang pertama,
ibu bangun, kemudian berzikir, membaca doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian ibu ke kamar mandi, ambil wudu, kemudian sholat. Ini ibadah yang sangat mulia. Kalau ibu bangun, berdoa selepas bangun, kemudian pergi menuju kamar mandi, kemudian berwudu, kemudian keluar dari kamar mandi, kemudian beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, lakukan sholat malam. Bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat, bisa 8 rakaat, atau seperti yang dilakukan Nabi SAW 11 rakaat. Lakukan, karena keajaiban sholat malam ini luar biasa. Keajaiban sholat malam ini luar biasa, di mana Nabi SAW pernah mengatakan, man qama bi ashri ayatin lam yuktab minal ghafilin, wa man qama bi mi'ati ayatin kutiba minal qanitin, wa man qama bi alfi ayatin kutiba minal muqantarin. Siapa yang tegak solat malam, siapa yang tegak solat malam ini, walaupun ibu hanya membaca 10 ayat dalam Quran, maka ibu tercatat dari orang-orang yang bukan termasuk orang-orang lalai. Kalau ibu mau tambah Qurannya dari 10 ayat umpamanya menjadi 100 ayat, maka ditingkatkan derajat ibu, maka ibu menjadi al-qanitin, orang-orang yang betul-betul taat kepada Allah. Subhanallah. Kalau ibu kemudian mau menambah lagi sampai 1000 ayat, maka Allah akan catat minal muqantarin. Ibu memiliki perbekalan yang cukup untuk kematian. Subhanallah. Ya. Walaupun hanya 10 ayat ibu baca dalam sholat malam, itu sudah dianggap apa? Terlepas dari orang-orang lalai. Berarti ibu termasuk orang-orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan Nabi SAW mengatakan, ma min ri'in takunu lahu salatun bil laili faghallabahu 'alaiha an-nawmu illa kutiba lahu ajru salatihi wa kana naumuhu sadaqatun alaihi. Barang siapa yang ada niat ingin sholat malam, sama ibu ingin sholat malam sepertiga malam, akhir ingin bangun sebelum subuh, itu ingin sholat malam, Allah takdirkan mata ibu itu mungkin sudah 5 watt ataupun 1000 watt lah. Jadi ngantuk-ngantuk, keleyang-keleyang, tidur pula lah ibu. Bablas, subuh pula bangun. Tapi ibu sudah ada niat ingin sholat malam kan bu? Tetap kata Nabi SAW, dicatat bagi ibu itu, tidur ibu itu sebagai sedekah. Tidurnya ibu lah sebagai sedekah, karena sudah ada niat ingin sholat malam tuh. Kalau tidurnya orang yang niat sholat malam dianggap sedekah bu, macam mana orang yang bukan hanya tidur tapi bangun? Besar